Mana Pak Bri ini? Belum lagi nih. Belum lagi Bu. Nina baru sampai kah soal hari ini tadi? Ya, baru sampai. Baru mandi, Pak Keramas. Seger ya dah. Siap semangat. Mandi basah. Yang penting sehat Bu ya, sehat, lancar Ya, semua. mudahan sehat terus. Sehat terus. Jadwal padat Semangat, begini Bu. Bu ya. Semangat, Ya, semangat. tanggal 7 berangkat lagi. Pameran Tanggal inovatif. 7. Iya. Semangat juga bekerja kalau udah mau daftar. Fabri belum ya? Mana Pak Bri lah? Atau jaringan beliau kah? Takut Sambil jalan kah kita? Atau nunggu? Ya, bisa ya. Langsung sambil ngetik kah, Pak Anu? Ya. Biasanya nih Pak Bri nih. Iya. Siap sedia. Kita pakai apa nih? Biar langsung cepat lah. Iya. Kita sambil jalan aja Bu. Kayak biasa kita lah. Oke. Menandang dibuat ke PDF-nya kayak atau kayak apa kena. Ya lo. Ada poster ya, poster handmade ya, atau Ya, bisa. langsung PPT biasa. Ya. Itu besok langsung presentasi. Bentar lah, ngambil jepit rambut lah. Terus sambil jalan kita pandu kah, bupit kah, Pak Mugi? Oke. Bisa Bu, oke. Ya, silakan. Oke. Selamat malam teman-teman, Ibu fasilitator yang sudah ada, Pak Marcella, semuanya. Kami di sini akan membuat contoh tugas ruang kolaborasi modul 3.2 ya Bu, itu guru penggerak. Jadi di sini adalah modul 3.2 guru penggerak berisi aktivitas-aktivitas yang membantu atau memahami materi pembelajaran. Salah satunya itu ruang kolaborasi. Jadi di sini ada banyak contoh tugas ruang kolaborasi Bu, modul 3.2. Contohnya di platform Merdeka Mengajar yang bisa dijadikan referensi. Jadi di sini sendiri saya juga belum terlalu memahami Bu Senina. Jadi kita nanti sama-sama untuk mengerjakan tugas kita ini, yaitu modul 3.2 ini. Jadi di sini ruang kolaborasi adalah aktivitas ketiga. Jadi calon guru penggerak ya yang pasti kasus atau sesuai materi yang tadi tentang pembahasan topik ya Bu ya. Ya sumber daya atau aset aset tadi ya. Jadi kita sekolah sumber daya di sekolah kita kan merupakan sebuah ekosistem yang ada di dalamnya terdapat interaksi tadi antara unsur biotik makhluk hidup dan unsur biotik lingkungan tadi. Jadi di sekolah kita di sini kan mungkin ada persamaan untuk aset-aset yang kita miliki di sekolah masing-masing. Iya gitu. Oke.
Iya. Jadi kita di sini juga saya ya minta nanti sama-sama lah saya juga sebelum memahami betul untuk membuat tugas ini berbentuk apa perlu kita sepakati dulu nanti Bu. Iya. Oke, otomatis Bu Senina ini yang sudah Enggak. paham Sama kira-kira. aja. Sama aja, apalagi yang masih muda Bu Artiana lah, Bu Pasir. Baik, kita melihat dari tugas kita di ruang kolaborasi, kita mengacu ke situ, Bapak Ibu, menjadi pertanyaan itu adalah kita mengidentifikasi dari modal sekolah kita masing-masing. Nah, Iya. jadi modal apa yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Nah, di sini mungkin ada kesamaan di sekolah kita masing-masing, juga ada yang membedakan. Nah, ini nanti masing-masing kita bisa menyamakan persepsi kita dari sekolah kita masing-masing, itu nanti apa yang menjadi perbedaan atau apa yang menjadi kesamaan. Nah, jadi di sini misalnya modal manusianya dan seterusnya sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan dari masing-masing sekolah. Mungkin seperti itu Bu Pit dengan Pak Bri. Nah, jadi ini pemahaman saya, kita dalam tugas ini kita mengidentifikasi dari aset sekolah kita masing-masing, modal apa saja gitu. Misalnya manusia, kemudian sosial, finansial. Nah, jadi kesamaan dan mungkin perbedaannya apa saja gitu. Ini pendapat dari saya, Bu. Silakan Bu Pit dengan Pak Bri. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi disebutkan ada 7 modal ya? Iya. Atau aset ya. Kalau dari segi manusia saya rasa kurang lebih saja ya. Perbedaan di sini mungkin finansial ya. Kemudian fisik. Kalau di sekolah saya ini kebetulan lokalnya hanya 3 kalau untuk kelas ya. Jadi kelas 1 dan 3 itu digabung jadi 1 lokal begitu, hanya disekat saja begitu. Itu kan beda ya sudah maksudnya. Terus kelas 2 dan 4, kemudian 5 dan 6 jadi bersekat-sekat saja. Lokalnya tidak banyak. Kemudian tidak ada perpustakaan begitu kan. Ini bukan menyebutkan kekurangan ya, tapi yang ada ya. Tidak ada perpustakaan, jadi kami kan pakai pojok baca biasanya. Nah, kegiatan-kegiatan yang mengarahkan anak untuk literasi juga begitu ya. Karena memang lokal memang tidak ada. Karena kondisi keuangan juga tergantung dengan siswa kan. Siswa tidak banyak, jadi dana yang diterima ibaratnya ya disesuaikan dengan kondisi siswa tadi ya. Kemudian kalau fisik tadi masuk apa ya? Fisik Bu ya. Fisik itu sarana gitu. Bangunan gitu ya, termasuk tadi ya. Iya. Iya. Kalau yang manusia yang lainnya saya rasa kita kurang lebih gitu Pak ya. Iya. Bu ya. Apa kita nggak tuliskan dulu kah? 7 asetnya tadi, misalnya modal manusia kemudian sosialnya apa saja begitu. Iya. Pak Bri atau Pak Bri silakan dulu Pak Bri. Iya Bu. Ini kita ada ini Kak Bu, izin Bu lah. Ini ada, kalau kemarin kan tugas-tugas kita kan sudah ada rubrik atau ada tabelnya, jadi kita kan ngisi berdasarkan itu. Kalau ini kan gimana Bu kira-kira Bu? Apakah ada dasarnya dulu panduannya supaya kita bisa mengerjakan? Oke. Pak Bri lah, kalau melihat dari contoh atau panduan yang ada. Nah, jadi kita ini kan mengidentifikasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Pit tadi, itu yang modal aset kita yang modal dari 7 tadi. Dari 7 tadi. Nah, ini nanti seperti yang disampaikan mungkin ada perbedaan. Contoh seperti yang disampaikan oleh Bu Pit tadi, kalau mereka misalnya untuk yang rombel ada 3, kalau di tempat saya misalnya ada 9. Nah, kemudian Pak Mungki seperti apa? Lalu itu yang pertama. Kemudian secara finansial mungkin murid yang sedikit dengan banyak otomatis berbeda gitu. Nah, jadi yang menjadi kesepakatan kita nanti ini kita mengambil yang mana gitu. Nah, jadi sebagai tugas kita gitu Pak Bri. Nah, dari yang 7 tadi
Nah, karena kita rata-rata kan kita memiliki semua kan. Nah, dari ketujuh modal itu hanya membedakan tadi secara fisik mungkin ada kata Ibu B tadi kami tidak punya perpustakaan gitu. Nah, jadi itu Pak Bri lah atau Pak Mugi. Iya. Nah, jadi baik untuk menambahkan sedikit Bu ya. Jadi kan di situ kan ada apa itu tadi 7 aset utama yang ada di sekolahan kan ada 7 tadi. Jadi yang pertama kan modal manusia. Manusia otomatis kan saya rasa kurang lebih aja kita perlu dari sosial atau 7-7-nya itu kita isi semua. Lebih baik biar sedikit tapi kita isi semua gitu aja. Iya. Kalau saya setuju kita isi semua Pak, karena itu semuanya kita memiliki menurut saya. Iya. Mungkin yang membedakannya tadi itu secara fisik dan finansial. Iya, betul. Dan ini kan 7 aset ini kan bagian dari tugas yang harus dipenuhi begitu kan untuk menemukan yang bagaimana yang maksudnya di sekolah kita di daerah kita masing-masing apa saja sih yang kita angkat begitu ya. Jadi ini kalau memang sepakatnya ini gitu. Nah, tapi semua 7 asetnya kalau bisa ada begitu ya. Iya. Nah, kalau bisa Pak Bri ya, Pak Bri langsung menulis. Siap. Atau kita buat dalam bentuk. Berarti ini Bu, kita langsung aja Bu kalau kayak gitu Bu, langsung aja Bu. Ya PPT kah Bu Senina, Pak Mugi? Iya. Nanti Pak Bri yang buatnya mau seperti apa bentuknya? Boleh. Kalau bentuknya kan nanti kita sambil search Google. Yang berarti kita mulai dari ini dulu lah, dari yang modal modal manusia. Ya. Manusia. Aset. Modal manusia dulu Bu. Yang pertama. Modal manusia dulu. Modal manusia. Ya. Yang mana kira-kira yang sama Bu? Kalau kami Bu, kalau guru dan tendik tuh ada. Kalau yang S1-nya 90%. Ada yang SMP karena penjaga sekolahnya 1 orang. Nah, kemudian kalau kualifikasi usianya Bu, itu rentangnya dari 24 tahun ada sampai 56 tahun. Kemudian asetnya lagi kepala sekolah ikut CGP, ikut 11. Ya, kemudian 80 sekitar 1, 2, 3, 4 dari 12 berarti sekitar 40% sudah bersertifikat pendidik. 1 orang mengikuti CGP. Kemudian komunitas sekolahnya aktif. Kemudian jumlah muridnya 71. Itu hasil dari modal manusianya. Itu yang sekolah kami Bu. Silakan. Luar biasa. Atau pakai yang mana nanti kita? Yang S2 ada belum Pak Bri? Yang S2? Mengarah ya? Menuju ya? Belum. Dikasih sebagai pemberi dan penerima manfaat serta pelaksanaan kegiatan sekolah. Iya, berarti berapa ruangan Pak Bri? Ini banyak nih Pak Bri. Izin Bu. Ini tadi kita nyepakati nanti sama kah 1 atau 1 tadi? Kita memilih aja, mungkin ada Ibu Pasil nih. Kita memilih salah satu aja. Kalau dari modal manusia kita sebutkan saja apa yang ada, maksudnya kalau yang murid pasti ya, murid, guru begitu. Nah, tuliskan aja. Jadi itu yang kita angkat dalam kelompok kita nanti begitu. Itu untuk modal manusia. Dari Pak Mugi, Pak Bri, Bu Senina, saya maksudnya. Tapi kalau modal manusia saya rasa kurang lebih ya. Kayak murid, guru. Kalau modal manusia tuh nggak beda-beda gitu, jauh mungkin. Kurang lebih ya. Berarti sepakat jalan pula. Ya. Yang itu tadi lah. Ya. Tadi kan yang untuk yang itu kan untuk yang asetnya modal manusia. Kemudian untuk yang strategi pemanfaatannya kan kepala sekolah mengikuti program guru penggerak. Kemudian kalau guru kan ikut juga. Ya. Nah, berarti hampir sama semua bola yang itulah. Sepakat aja kita yang itu bola. Berarti kita lanjut ke yang kedua bola supaya kita agak cepat. Kita lanjut yang kedua, modal sosial Bu. Nanti kita di besok pagi kah bisa, kita harus sinkronnya dulu. Modal sosial yang pertama apa asetnya Bu? Modal sosialnya Bu. Modal sosial ini biasanya mengarah kepada seperti yang contoh tuh yang ada tuh ya. Iya. Kepemimpinan biasanya ya. Itu kerjasama lah Bu, lain lah Bu. Ya model sosialnya kerjasama kayaknya.
Nah, Modal sosial kemudian itu kan kerjasama. kalau ini Biasanya Kerjasama, yes. ya, kerjasama. Misalnya kita dan misalnya puskesmas. ada institusi kalau contohnya tuh kan, Ya, Kerjasama. kemudian berarti asosiasi berat- bisa juga. ya, Itu modal ada sosial hubungan berarti kerjasamanya. berarti kerjasama kata kunci belah Ya, Sama kerjasama dengan pemerintah pihak desa luar lah. Dengan puskesmas kan bisa, ya. kerjasama. Misalnya Ya, pemerintah polsek, desa. misalnya, ya, gitu ya. ya benar Bu. Itu asetnya Bu. Nah Pemerintah terus strategi kecamatan. ya, Mm-mm. terus strategi pemanfaatannya Bu. Itu kan tadi kan misalkan kita kerjasama dengan puskesmas. Kesehatan. Ya, Misalnya MOU Pak kita bikin untuk kalau kami memang sudah membuat dengan pihak kesehatan itu untuk yang kalau anak-anak sakit itu Ya. kan kalau mereka tidak ada ininya dengan mereka mungkin anak-anak itu kalau berobat itu bisa bayar gitu. Nah, iya. tapi kalau kita buat kesepakatan kerjasama dengan pihak puskesmas ada tanda tangan MOU-nya jadi anak-anak itu kalau ada sakit gampang kita tinggal mereka sudah ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak puskesmas seperti itu. Iya benar berarti pemanfaatannya gimana itu Bu kalimatnya kira-kira Bu? Kalau modal sosialnya kan kerjasama dengan ini salah satunya kan dengan puskesmas, bola. Kelihatan ya. Ya misalkan ambil Ya. puskesmas dulu contoh. Terus pemanfaatannya Bu, gimana Bu kalimatnya? Untuk anak-anak kayak siswa lah yang menjadikan sakit kah atau seperti apa Bu Pit? kalau jenis aset yang sosial ini dari luar kah? Enggak yang di dalam lingkup sekolah kita kah? Enggak, dari luar kayaknya Bu. Karena sistem Iya. kerjasama. Ya tapi Pak lebih ya. ke luar Bu, lebih ke Kerjasama. asosiasi luar sekolah mitra. Sifatnya Mitra. bermitra. Mitra ya. Contohnya kalau kesehatan Ya, kan ada jenis kadang-kadang mitra, ada gitu. ada apa itu namanya dari pihak perusahaan mengasih Ya, cara bisa penanganannya bantuan. Iya. apa tuh? Nah, bisa aja Pak kalau kita jangan harus puskesmas yang kita agak enak membuat ya, contohnya sama tuh. Nah, kerjasama. pemerintah desa juga bisa. Oh iya betul. Terus pemanfaatannya kan itu bentuk kerjasamanya seperti apa biasanya strategi pemanfaatannya? Ada. Iya. Menjadikan mengembangkan apa gitu ya maksudnya ya? Supaya apa menjadikan apa begitu kan maksudnya pemanfaatan. Iya. Jadi ini Bu, izin Bu lah. Izin bentar Bu. Ini kan dimintakan kita kan memetakan nih Bu lah. Jadi kalau memetakan kalau kita lihat juga dari search Google-nya dari contoh-contoh yang sudah kita lihat bersama. Jadi misalkan jadi bagannya Bu lah aku sampaikan bagannya misalkan modal manusia. Jadi modal manusia itu terbagi pertama asetnya, setelah aset dapat baru yang keduanya strategi pemanfaatan. Terus kemudian modal sosial asetnya dulu, kemudian strategi pemanfaatannya. Kayak gitu sampai ke modal ke-7 nanti. Oh ya, finansial. Bagan penyetap lah. Ya, gitu. Ya, oke, berarti gitu. Jadi dari sosial kita sepakat tadi apa Bu? Yang modal sosialnya tadi. Modal sosialnya. Dari kepolisian juga bisa Pak Pri, otomatis SMP SMA itu kan biasanya kan ada apa itu namanya yang tentang narkoba, tentang sosialisasi itu kan ada model. Ya, bullying biasanya ya. Itu kan dari kepolisian juga bisa dan sebagainya. Iya. Ya boleh. Iya. Berarti itulah Jadi mengerti maksud Pabri itu kan setelah kita modal sosial apa yang kita hubungan kerjasama lalu strategi pemanfaatannya maksud Pabri itu. Iya. Jadi maksudnya bagan-bagannya. Bu Nina, izin Bu. Ini Bu, ini kan tadi kan modal sosialnya kan yang pertama kan puskesmas. Itu kan bisa lebih dari satu. Misalkan puskesmas, terus Polri, polisi. Iya, bisa. Polisi tadi kayak Pak Mugi. Misalkan kerjasama dengan Polri terdekat, ya. Boleh. Polsek terdekat. Sampai 4 juga boleh Pak, tapi kita harus jelaskan strategi pengembangannya. Ya, itu. Strategi pemanfaatannya dengan Polsek tadi apa kira-kira? Pemanfaatannya, ya. Tentang apa tuh pengertian penyalahgunaan narkoba itu kan bisa tuh. Menjadikan gitu nah atau apalah. Pembinaan gitu nah bola. Pembinaan. Boleh. Berarti strategi pemanfaatannya kan pembinaan untuk mengatur pola perilaku. Apa ya? Apa kira-kira kalimatnya Bu?
pembinaan. Kan kalau dengan polsek itu Sikap ke arah perilaku pembinaan gitu ya. anu Ya. harinya kira-kira. Pembinaan tentang narkotika, Ibu. Apa tuh bahayanya narkotika gitu Pak. Atau narkoba kan gitu. Penggunaan ya, penggunaan. Pembinaan tentang Bahaya. Pembinaan Aduh. tentang Penyalahgunaan. tunggulah sambil catat lah. ya. Pembinaan Oke, berarti tentang 2 kita yang modal sosial lah. sambil dibaca kena kita lah Ya, melihat kata-katanya pas sambil. kadaknya. Ya. Kemudian yang ketiga, Bu, lanjut ketiga. Ketiganya modal politik. Nah, ya, modal politik nih. Ini sambil catat modal politik. Yang pertama asetnya. Iya, sambil kita lihat. Adalah dukungan dari biasanya kan dukungan dari anggota. Iya, biasanya ya kayak gitu ya. Iya. Kebijakan-kebijakan misalnya. Modal politik lah. Kalau di sekolah Pak atau Bu Senina adakah yang dari anggota dewan ya bilang nggak pernah panggil aku baru di sini Bu. Masih belum ketemu. Ini kan modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Berarti enggak yang semata-mata politik. Demokrasi. Bukan. Ini Bu, ada ininya Bu. Jadi yang modal politik itu asetnya kan tidak semata hubungannya dengan ini tadi Bu Liala. Ya. Itu kan Tidak harus misalkan selalu. atau sekolahnya sudah negeri. Ya kan lalu mikirnya ke sana ya. Kemudian terletak sekolah yang saling mendukung. Letak geografisnya bagus, misalkan di pinggir jalan raya seperti itu, berdekatan dengan puskesmas. Strategis gitu nah, Bu. Karena kerjasama dengan TNI dalam penyuluhan remaja. Politiknya gimana ya? Modal politik ini mungkin pabrik kepala sekolah ini menyangkut kebijakan, Pak. Biasanya kan kebijakan yang dibuat, adanya kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah. Berarti asetnya apa, Bu? Salah satu contoh modal politik ini yang kalau kepala sekolah biasanya itu ada kebijakan yang kayak yang disampaikan Pak Bri tadi, misalnya Ibu Pit tadi salah satu karena memikir politik lalu ada enggak gitu. Nah di sini misalnya modal politik kebijakan itu misalnya kita punya bangunan sekolah itu terkait misalnya perizinan sekolah misalnya. Ya. Nah, perizinan sekolah ini misalnya digunakan secara bertanggung jawab, misalnya bagaimana kita bisa sekolah misalnya kadang-kadang kan ada kunjungan Pak Bri lah, pernah lah, misalnya dari kegiatan desa atau dari mana datangnya kan, jadi mereka datang ke tempat kita itu mengadakan kegiatan, misalnya tentang apa gitu. Jadi sekolah kita kata kasarnya mungkin tempat mereka itu ada kegiatan memerlukan sekolah, misalnya dengan peserta didik, tapi kayak gimana lah yang hubungannya dengan apa aset. Kalau Pak Mugi pernah dipinjam kan ruang atau lokal untuk kegiatan sering itu kayak gitu termasuk ya? Iya termasuk itu kan kewenangan kepala sekolah. Iya kebijakan. Bisa nggak di sekolah itu digunakan misalnya tempat pemilihan umum gubernur Pak Bupati gitu. Abri pernah sekolahnya itu kan kebijakan biasanya kan. Oke, itu ya. Masuk Bu, masuk. Cuma kan kalimatnya Bu, kalau kita tulis di sini kira-kira apa Bu? Kalau kita tulis di sini. Iya, kita susun. Masuk Bu sudah. Kebijakan dari berarti aset modal politik asetnya. Ya. Kebijakan dari orang yang memiliki kewenangan. Berarti kan kepala sekolah gitu Pak atau langsung kita susun kalimatnya. Kata-katanya gimana kalimat? Kebijakan. Asetnya kebijakan sekolah sambil kita nanti bolah kemudian strategi pemanfaatannya. Iya, sambil dilihat nanti contoh pabrik bisa ya kalau aturan kebijakan peraturan. Misalnya strategi pemanfaatannya memberi kesempatan misalnya kepada masyarakat umum misalnya
Ya. ya kan? Memberi Memberi kesempatan ya. kepada masyarakat umum misalnya untuk Ya, pada kegiatan itu masyarakat tadi umum. apa? Pemilu Iya. apa sih? Mengadakan Apa itu namanya? Apa itu biasanya? Langsung pemilu memberikan gitu kan? kesempatan kepada masyarakat untuk bisa apa? Tempat Menggunakan TPS. Menggunakan ya, seperti itu bagaimana kita menyusun bahasanya. sebagai ini, Bu. TPS atau tempat pemungutan Iya. suara begitu ya. Iya. Ya. Ya, Atau mungkin kayak gitu. atau kayak gini Bu, misalkan Atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk untuk menggunakan, ya menggunakan. itulah, untuk Tapi menggunakan sebagai Iya, apa? bisa. sekolah atau Pemungutan gimana? suara. Kira-kira. Langsung Supaya jelas, kan itu langsung kan jelas bisa sebagai apa? bisa untuk pemungutan suara, bisa untuk sosialisasi kan? Sosialisasi. Ya. Kalau diperlukan Sosialisasi. apa-apa. Nah, Ya. itu Berarti kalau ya. kita bahasanya secara umum Bu, Pas berarti Fabri. memberikan Bisa kesempatan. lah Fabri menyusun kalimatnya. Ayo Bu. Gimana, Bu? Sudah ahli ya kalau Berarti untuk Fabri. menggunakan bola, untuk menggunakan Ya, fasilitas sekolah, ya. menggunakan fasilitas. Nanti kita sambil ini bola, ini yang anu aja, bayangan aja. Fasilitas. Tapi biasanya sekolah. lebih ke Oke, gedung kan mantap. maksudnya. Udah politiknya. Sudah aja, udah Sarana. politiknya lah. Oh ya. 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 Asetnya lagi kebijakan sekolah, Apalagi strategi penempatan memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk menggunakan fasilitas Ya. yang ada di sekolah. Hmm. Berarti boleh kan gitu, seperti itu kerjasamanya. ya. Iya. Lanjut. Sarana atau apa? Gedung kan langsung bisa juga. Oh ya, langsung fasilitas sekolah dalam kurung gedung bola. Ya. Gedung. Kurung gedung. Oke, mantap, mantap. Sekarang modal yang keempat, Bu. Modal yang keempat itu modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya. Ya, oke. Sekarang asetnya. Modal agama dan budaya. Ya, Pak Mugi, Pak Bu Sinyal Bupik. Iya. Untuk yang modal keempat kan modal agama dan budaya. Asetnya. Agama merupakan sistem berperilaku yang mendasar ya, betul ya. Dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu dalam sebuah komunitas, baik perilaku batiniah maupun simbolik. Kebudayaan di sini merupakan hasil cipta dan karya. Caranya apakah kita Ya, berarti ngambilnya jenis aset ini bisa yang merayakan hari agama, besar mungkin, Pak. Kalau agama langsung disebutkan Hari kan? besar agama tuh misalnya perayaan hari besar misalnya agama. Di sini bisa kan juga agama apa? kalau- Katolik, Kristen kah? Jadi disebutkan aja Islam, Kristen kayak gitu, Katolik kayak gitu. Kristen, Katolik. Oh ya, jadi Ya, disebutkan gitu. boleh. Gimana mayoritas? Kalau yang modal agama tadi Jenis mungkin asetnya. menjurus ke ini. Strategi Itu pemanfaatannya agamanya. ini menggunakan agama sebagai tuntunan individu di sekolah dan masyarakat kepada Tuhan ya. Jadi kita langsung mengarahkan, kan biasanya kan ada kan pelajaran-pelajaran agama kita juga, atau kegiatan-kegiatan keagamaan kan ada. Iya. Ya. Itu harus dibagi dua, Pak Bri, penjelasannya. Modal agamanya apa, Agama dan modal budayanya sip. apa, gitu lah. Ya. Karena agama, ada dua nanti. Kalau yang agama tadi Bu, apalagi Bu kita kalau agamanya tadi? Modal agama asetnya. Asetnya apa tadi lupa? Agama. Atau secara umum aja Bu, boleh nggak kira-kira? Iya, ambil secara umum Misalkan perayaan hari agama Nah. aja bisa, Pak Bri. Apa? Pelempungan. Merayakan hari besar agama bisa juga. Wayang golek apa Pak Mugi? Wayang golek. Itu masuk budaya nanti Bu. Budaya Iya, itu mungkin. Ya, itu budaya kalau itu. Yang agama dulu. Orang Jawa. Yang agama dulu, modal agama kita. Ya, modal agama dulu. Agama. Mungkin yang punya Ibu Senia tadi masuk ke strategi pemanfaatannya bola yang perayaan ibadahnya. Itu gimana? Ya. Oh iya, jujur. Berarti Perayaan hari besar. asetnya Itu perayaan apa tapi
Ada kegiatan kan biasanya Pak atau Bri di sekolah kayak perayaan Hari Besar Natal misalnya begitu. ya ada. Nah, Ya. kalau kami biasanya Natal kan kan kegiatannya misalnya paling pesantren maulid kilat. kah apakah? Ya, kalau kami kan biasanya kayak gitu atau maulid, pesantren kilat dan sebagainya. Ada sih maksudnya boleh Itu dimasukkan itu juga. itu untuk strategi Strategi. pemanfaatannya ya loh Bu. Nah, untuk agama. Terus kalau asetnya Ya, tadi nanti Bu kan ditulis gimana agama. konsepnya? Asetnya itulah. Nanti kan ditulis agama Kristen misalnya dalam kurung kegiatannya apa kan gitu. Maksudnya aset maksudnya agamanya dulu. Ya. Kalau perayaan hari agama tuh Pak Bri, mungkin strateginya itu kita saling menghormati, memupuk rasa saling menghormati, menghargai Pak Bri. Nah, asetnya Bertoleransi. tetap bisa Berarti itu aja masuk aset perayaan Bu. hari agama. Ya, Hmm. perayaan hari Berarti agama, secara hari umum besar saja bola gitu agama. untuk agamanya berarti Ya, perayaan hari hari-hari besar besar Hari besar keagamaan. agama. Ya, keagamaan kan umum keagamaan. semuanya ya. Oke, mantap. Ya. Nah, Nanti bisa Terus strategi dijelaskan. pemanfaatannya strateginya Membiasakan bertoleransi bisa antar umat beragama. ya boleh. membiasakan toleransi boleh. Yeah. Tunggulah Ya. secara membiasakan tulisannya bisa dibaca nanti. Toleransi. Terus apalagi tadi Bu Senina yang awal tadi pemanfaatannya. Yang mana? Yang mana, Pak? Strategi pemanfaatannya. Kan perayaan hari besar keagamaan yang pertama tadi membiasakan toleransi untuk pemanfaatannya. Kemudian apa ada lagi pemanfaatannya? Saling menghargai, mungkinlah agama tuh nah. Ya, itu masuk toleransi kan Bu? Iya, toleransi antar umat beragama. Apalagi bisa ditambahkan atau membiasakan toleransi dan saling menghargai aja gitu aja lah. Bisa. Iya, bisa juga. Yang umum. Selesai. Tunggulah, ini bisa nggak dibaca tulisannya nanti. Yang penting kita kan bisa memahami maksudnya tuh. Ya, menghargai. Oke. Bola. Sekarang budaya. Budayanya, asetnya. Kalau izin bola. Kalau budaya, ini kan kemarin kan sekolah kita ikut lomba bahasa ibu. Berarti itu termasuk budaya lah Bu itu. Iya. Ya, jadi ibaratnya kan kreativitas, berarti asetnya Bu, kreativitas dan apa namanya Bu? Yang kan murid kan kalau di sekolah kami itu kan ini Bu, tentang kesenian, olahraga, agama itu hampir memang ini Bu, ada nilai-nilai plus, ibaratnya kayak gitu. Jadi berarti apa itu bahasanya kira-kira Bu? Kalau menyangkut budaya Pak lah, menurut saya izin. Ini menyangkut sampah sembarangan itu. Nah, jadi itu kan salah satu menjadi budaya di sekolah tersebut. Ya, sama seperti itu. Positif. Nah, jadi kalau yang lomba itu kayak ya. Nah, biasanya kan misalnya ya, budaya positif misalnya menjaga kebersihan misalnya dan kerapian, menjaga kebersihan dan kerapian misalnya untuk yang siswa dan murid. Strategi pemanfaatannya kan ke siswa misalnya menjaga budaya positif misalnya Pak. Kalau budaya ini kalau menurut saya mau izin nih Pak Bu Senina. Jadi sini boleh kita sharing aja. Kumpulan pengalaman budaya yang dapat diperoleh siswa dari berbagai kesempatan budaya. Jadi contohnya model budaya di sekolah, contohnya kunjungan ke galeri, kunjungan bersejarah, seperti itu. Pelajaran musik termasuk itu budaya itu. Ekstrakurikuler nanti kan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibraka atau tentang tari-tarian yang ada di daerah kita seperti itu. Kalau untuk tujuannya itu untuk membantu siswa. Pak, izin Pak lah kita diskusi lah. Ya mungkin bisa lah Pak, kalau kita memahami budaya ini memang ada yang adat kebiasaan menyangkut misalnya di daerah tempat Pak lah, ada juga yang
adat kebiasaan yang di sekolah kita yang menjadi budaya positif di sekolah kita mungkin gitu. Nggih. Gimana lah Bu Masuk ke lah situ nggih. pemahamannya. Jadi ya kaitannya juga di daerah kan, pengelolaan Iya. sumber Iya. daya yang ada di daerah, maksudnya di daerah. Iya. budaya Kebiasaan, Iya. tradisi. kebiasaan Iya, murid mungkin benar cium juga tangan. yang di tempat Pamugi. Bujur juga. Kalau budaya Tradisi nggih, apa-apa. Ya, budaya- masuk Pak, masuk. nggih, kalau budaya sekolah Bisa yang dimahami. terbiasa di sekolah kami selalu cium tangan kalau ketemu guru, hormat, itu salam, seperti itu Bu. Budaya yang baik-baik itu. Seperti itu masuk juga kah? Iya, boleh juga. Nggih. Tapi enggak, Oke, Pak berarti, Mugi Bu. benar aja bilang Pak Mugi tadi. Nah, misalnya yang ini kan dalam bentuk aset Pak lah. Nah, Iya. kebiasaan di Murid. lingkungan kita kan Lingkungan, misalnya tentang tari-tarian tadi misalnya Iya. bisa juga. Oke. Nah, Ada izin tunggu sebentar Bu. Ini mau drop Ya. laptop lagi cas. Oh, ya. Betul. sambil kita lihat-lihat contoh Pak lah. Oke. Siapa tahu kita keluar. Oke. Berarti Iya, betul. ulang bola aku sambil tutup kamera bola nggak apa-apa lah. Ini Bu, Iya. berarti kita sepakat tadi yang modal agama dan budaya Budaya. tadi asetnya yang agama sudah dengan strategi Iya, Pak. penguatannya. Kemudian yang budayanya apa tadi Bu yang ditulis? Agama tadi Pak Bri, Apa saya yang kita nambah ambil di sedikit. daerah tempat. Untuk yang agama tadi boleh ditambahkan Kak, berdekatan dengan tempat Boleh, ibadah. boleh. Jadi kadang di Kanana itu ada kegiatan per 3 bulan sekali, ada kunjungan dari mana sih Bu Senina biasanya? Saya nggak tapi paham. Jadi anak-anak tuh diajak untuk kegiatan Apa itu? ibadah di situ persis 3 bulan sekali. Ada sih kemarin kegiatannya kayak gitu. Jadi ada kedatangan Jadi apa? dari Bipakali kalau nggak salah. Anu kah? Kunjungan Apa sih? kah? Ya kunjungan gitu betul. Jadi mereka tuh 3 bulan sekali anak-anak Atau diajak nanti anak-anak tuh yang Kunjungan Kristen. Ini bahasa Lagi ibadah padang nggak itu Bu? Diajak ibadah gitu Kak Abid? Oh, gitu. Jadi ibadah bersama di gereja tuh. Jadi anak-anak udah tahu nih per 3 bulan sekali jadwalnya. Jadi mereka sekolah dulu kan biasanya sekolah dulu nanti jam 8 Teng. Mereka mohon izin nanti diarahkan ke gereja nanti sudah sama gurunya misalnya kan. Nah, setelah selesai balik lagi belajar kayak biasa gitu loh maksudnya. Itu kegiatan apa gitu ya? Karena kan sekolah kita dekat dengan tempat ibadah gitu nah. Iya. Berarti Kemudian apa bisa itu juga- kalimatnya Bu di strategi? Kemudian bisa juga kalau kita nanti misalnya nih bekerja sama dengan tokoh agama. Jadi setiap kegiatan hari besar kita undang nih si A, si B misalnya untuk siraman rohani misalnya, ceramah dan sebagainya mungkin kalau bisa yang Ya. agama tadi. Penceramah Saya mungkin tadi lah. kata-katanya. Ya, atau kayak Yang biasanya kalau ceramah itu tadi Bu Jadi- masuk ke strategi pemanfaatannya Kak Bu? itu aset itu. Jadi Aset kita lah. sudah bekerja sama dengan si tokoh ini misalnya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan, agama Kristen misalnya acara Paskah misalnya atau apa misalnya saya kurang Oke, paham. siap. Jadi ini kalau Islamnya Maulid misalnya, diundang nih beliau untuk ceramah begitu misalnya. Jadi kita sudah ada nih. Berarti, Ya Bu, diundang kayak aset gitu kita pula. ada. Oke. Berarti Jadi kalau kita sudah tahu simpulkan mungkin bola, kalau udah jadwalnya. berarti kalau kita Sering simpulkan diundang nih Bu, dalam yang acara pertama keagamaan. perayaan hari besar Ada. agama, kemudian ceramah atau mengundang dari tokoh-tokoh agama secara global. Iya. Agama ya, Pas, tokoh Pak. agama. Kemudian Kan biasa ada strategi ya, di pemanfaatannya sekitar kan Bu ya. kan membiasakan tadi supaya toleransi kan Iya. gitu, saling Ya, menghargai dan Iya. seterusnya. betul. Di samping itu itu anunya. Utamanya Strategi. Kalau untuk Ya. yang ceramah tadi mungkin apa untuk yang strateginya buat anak-anak meningkatkan ketakwaan pemanfaatannya siswa. Meningkatkan ketakwaan siswa. ya, keimanan. meningkatkan apa ketakwaan. Kamugi? Meningkatkan Meningkatkan. ketakwaan dan keimanan siswa. Dan keimanan. Ya. Ya. Berarti keimanan. Sekaligus nih lingkungan yang agamis ya. Jadi ada Ya. wayahnya nih kita nih anak-anak nih diarahkan untuk nih begini di Ya, hari-hari tertentu boleh. kan. Supaya tahu. Ya, betul. Kemudian menciptakan hubungan yang harmonis bisa juga. Ya. Jadi Ya, kan betul. saling menghargai tadi termasuk toleransi tadi kan antar umat Sudah ya, beragama. sudah. Iya. Kalau menghargai dengan menghormati kan sudah masuk ke toleransi. sudah. Kan? Mantap. Oke. Pembentukan karakter bisa loh Bu ya, agama nih ya, membentuk karakter siswa. Bisa.
bisa ya. Yang budaya Berarti- tadi sudah Pak? Sudah. Berarti tambah lagi strategi pemanfaatannya tadi, membentuk karakter lah. Boleh. Bisa. Pembentukan Ya. karakter. Ya, karakter siswa kan Membentuk. bisa kita isi dengan yang Uh, ceramah tadi ya, Ya, atau mantap. yang biasanya Kita yang budaya tadi masih belum deal kita. Oke, Mulai. masuk ke budaya lagi ya. Budaya tadi apa sih? Ya Pak, pemahaman Pak Brila kan ada 2 budaya nih tadi. Iya, Ah, iya, betul. oke, Bu. Gimana, Bu? Tapi saya memang agak setuju yang disampaikan oleh Pak Mugi tadi. Mungkin kita melihat di daerah tempat kita aja sebagai aset Modal kita budaya. apa gitu Ya, Pak Bri. Kalau oke, di TV betul, Sayu ya. itu Pak Bri apa misalnya yang bisa Kesenian. misalnya untuk Iya, kesenian eskul tari tadi giring-giring. misalnya tari-tarian. Benar juga. Berarti budaya kesenian, terus tari-tarian. Iya. Kan Ya. ada sanggarnya, Bu. Iya. Lalu pemanfaatannya Apa? misalnya melestarikan lah, Bukit. bukit lah. Iya, melestarikan budaya lokal gitu kan, misalnya bisa aja. Oke. Itulah. Ya, melestarikan budaya lokal atau daerah setempat gitu. Budaya. Strategi pemanfaatan yang untuk yang budayanya apa kira-kira? Budaya tadi Ya ya. tadi melestarikan, Melestarikan. iya. Apa tadi sambungan Bu Pit? Melestarikan budaya lokal, Budaya lokal, Melestarikan daerah apa, Bu? setempat. Budaya. Iya. Melestarikan Lokal. budaya lokal daerah setempat. Oke, apalagi Boleh dituliskan dalam Mungkin- kurung misalnya kayak Pak Beri kan tarian apa, misalnya atau bahasa apa. Kan boleh aja itu. Iya. apalagi yang kalian juga kalau kami udah Ibu Saya Sina bilang kan Pak kalian Bri dan tadi bahasa tuh. Manyan. Iya sama aja. Kalau bilang Pak Bri tadi yang bahasa Ibu tadi Pak Bri bisa lomba Ya, bahasa Manyan kami Bu ini sudah kutuliskan. bahasa Ibu jadi kemarin. itu. Oke. Udah. Ya, bahasa Ibu. bisa jadi contoh dari Terus Ibu segi Pit dengan tarian, Pak dari Mugi, segi apa? bahasa. Siswa supaya memahami dan menghormati budaya sekolah. Nah, itu bisa Pak Mugi, tempat Pak Mugi ada kan budaya apa tuh yang berapa S, 5S, 7S? 5S ya. Nah, itu 5S. bisa untuk meningkatkan sopan santun siswa kan boleh. Ya. Maksudnya itu budaya Salam, senyum, sapa. Berarti membiasakan inilah. Membiasakan 5S lah. Gitu ya. Pembiasaan kan membiasakan. boleh budaya 5S boleh Membiasakan. juga. Kan memang sudah ada itu. Iya, Bu, budaya betul. benar sih. Bu Senina. Bu Senina izin membiasakan atau Ya, pembiasaan yang kalimatnya ini? Mohon izin ya, Pembiasaan. anak. Pembiasaan kan Bu? Boleh ini kan Ya. strateginya. Pembiasaan. Oke, Ya. oke. Mantap koreksinya. Pembiasaan 5S. Nanti kita perlengkap Ya. lagi lah. Lanjut ke 5. Sambil Lanjut, menggaduh ya, mohon modal izin. Hari ini. higiena. Yang 5 Apa? tadi apa? Babugi. Yang 5, aduh, punya kuni langsung tiket anunya. Tunggu. Sosial. Nggak bisa masuk ke anunya, kayak babagi layar anu. finansial tadi belum. Urutan berapa finansial kita? Oh, terakhir biasanya Belum. tuh. Yang tadi kayak ke-7 bukan? Hampir terakhir itu Bu. Modal agama. Oh ini, Iya. modal fisik 5 Bu. Fisik. Oh ya, modal fisik lah. Modal fisik. Gangguan jaringan tadi Bu. Sudah ceket Oh tadi. iya. Connection error. Banyak kalau modal fisik nih. Iya. Aset. Oke. Ya. Modal fisik itu kan bangunan. Kira-kira salah satu contohnya Bu lah. Ya, bangunan Ya. gedung sekolah. Misalnya Gedung kayak sekolah. bilang Ibu, Gedung. Ya, ruangan ada sekolah. berapa? Ya. Nanti oke. yang yang terbanyak yang sama, maksudnya banyak kesamaan itu aja boleh diangkat. Ya. Ya berarti ke Ibu Fitria gedung utamanya kan pasti yang Ibu Fitria kan oleh karena naik kan anggap Ya. mohon maaf lah boleh kan sekolahnya agak Terus aja kecil lah. bangunan Jadi kelas patokannya misalnya punya kan. Ibu Fit. Gedung sekolah pasti ada itu pula. dulu aja. Yang terbanyak aja, maksudnya kayak Bu Senina, Pak Mugi, Pak Beri kan memang rata-rata Oke. lokalnya masing-masing nih satu-satu kan. Iya. Ambil aja gitu, artinya kita bangunan kelas misalnya. Iya. Oke. Fisik. UKS. Langsung aja tulis ya bangunan kelas tanpa disebutkan Ya, anunya gitu. tulis nggak apa-apa. ya yang sesuai kayaknya ada semua Pak Bri lah kita lah. Iya, kayak kelas Oke. aja. Walaupun enggak baik Bu, walaupun dianukan Nggak ya boleh. pastinya Ya, kan nggak pasti usah ada dianu. lah gitu. Iya. Oke sip, berarti Pasti enggak usah ada. disebutkan lah, berarti gedung sekolah, Ya. UKS, perpus dan seterusnya. Kayak gitu lah. Nanti Ya, kita ya, tambahkan. pokoknya Terus heeh, strategi pemanfaatan. manfaatan.
yang gedung sekolah tadi UKS, perpus dan seterusnya. Listrik tadi masuk juga Kak Bu, Pak? Ya. Iya. Internet Boleh, listrik aset. masuk kan? Iya, Masuk. aset. Aset ya? Musik. Ah, ya. Ya, Bisa takutnya lupa. saja Pabrik Listrik, menguraikannya. Ya, internet. betul. Oke, sip. Apa Berarti lagi? gini Bu lah, contoh lah. Misalkan strategi pemanfaatnya kan, misalkan gedung sekolah tadi, berarti kalau gedung utama kan ruang kelas, Ya, pemanfaatannya untuk siswa belajar. ya. Kemudian Kantor. UKS, Ya. pemanfaatannya untuk pertolongan pertama pada kecelakaan anak sekolah. Ya. Terus misalkan Nah, perpus mantap, Pabrik. untuk kayak gitu kah? Ya, Sepakat? ya, pemanfaatannya kan bisa aja. Oke, betul. lanjut. Mantap aja. Berarti lanjut nomor 6 ya Ya. kalau gitu. Ya, lanjut. Ya, mantap. Aduh, baik. Nomor 6 tunggulah. Nomor 6 modal Lingkungan alam. Nah, yang Ya. di di Palu Rejo ini Bu, sini nah nih. Ini banyak nih Bisa Pak Mugi lakukan nih ada lingkungan MTO. alam nih. Ya, lingkungan alam. Yuk, Ya. Ayo. Kebun lingkungan, sekolah ya. Pak. Kebun sekolah Lingkungan. beliau nih. Tanah pisahnya apa di situ, Pak? Yang kalian di Ya. Tunggulah. P5 Lingkungan. beliau. pemanfaatan alam berkebun jagung untuk Iya. pakan Nah, ternak. ya. Iya. Ya, kalau, Di sini kalau untuk ayo, Pak modal Mugi. lingkungan itu luas Bu, sekolahan kami. Yang Oh pasti iya betul. ya untuk penanaman perkebunan itu pisang ada, Ya, kira-kira sayur-sayuran cukup aja ada. lah. Lengkap ya. Untuk Berarti lokasi modal atau lingkungan lapangan luas. Itu malah luas, nggih. Ya, luas. Lingkungan alam Kemudian disebutkan itu- Pak Bri apa Pak Bri? apakah Iya, bandanya? Iya. Nggak, ya tahu aja luas maksudnya Benar. disebut. Lokasi lapangan luas. Contoh kebun sekolah Misalnya kan kebun dimanfaatkan untuk Kebun sekolah ada. kebun sekolah bisa. Nggih. Singkot atau Oleh singkong ya anggota mungkin banyak. kan kebun sekolahnya ada kemarin Ada. kalau nggak salah. Ya, Ada. kebun Ya. sekolah. Oleh halaman tempatnya Luas. luas. Iya. Iya. Ya. Iya. Kalau kita sempit Bu. Ini. Oke, berarti salah satunya lokasi atau lapangan luas, contoh pemanfaatan kebun sekolah. Ya, Ya. kebun sekolah. Strategi pemanfaatannya. Untuk Iya, belajar untuk kegiatan belajar Kegiatan- anak tuh kan maksudnya. ya contohnya P5 yang nanam sayur itu kan. Iya. Apa kalimatnya Iya. kira-kira? Nggih. Pembiasaan P5. Iya. Tema gitu kah? Tema Berkebun. kebun. Enggak ya, lain ya. P5. Anu, Tema lain kearifan lokal gaya itu hidup Kak, berkelanjutan Pemugi nggak lain Pak lah. Mugi? Oh, gaya hidup Gaya hidup berkelanjutan kah? berkelanjutan anu, bukankah? Lupa saya. Kearifan lokal itu Bu. Kearifan Kearifan lokal Kearifan itu lokal lokal. kan, kesenian. kearifan lokal ya. Tapi dijual kan itu maksudnya Bukan. hasil kebun. Dijual. Ya, Berarti- bukan Bu. Apa tema itu? Gaya hidup berkelanjutan kah? Itu salah satunya. Berkelanjutan. Oke. Berarti ulun-ulang lah. Modal lingkungan alamnya yang pertama asetnya lokasi atau lapangan sekolah yang luas. Ya. Di sini penggunaan pemanfaatan kebun sekolah. Strategi pemanfaatannya pembiasaan P5 di sekolah, tema gaya hidup berkelanjutan dengan berkebun. Iya, Ya, iya. Gimana? Ralat boleh? ya, mantap. Gimana? Pas. Kalau ada lagi? Berkebun aja ya. Nah, Kami ini di yang sana paling sama kita sih tanya. berkebun. Oh ya, berarti sepakat satu saja lah. Gue sama Ya. banyak. Kalau ada Nah, tambahan ini yang bisa terakhirnya aja. Bu, ini yang terakhirnya Bu, yang Finansial, kan? vitalnya. Iya. Finansial yang ditunggu-tunggu Setuju, Bu Pak, Sina. sudah ya? Finansial Setuju. lah. Terakhir. Finansial. Yang pasti Bu, dana bos, bola. Ya, itu yang menunggu. Benar lah Bu. Itu yang pertama biasanya. Kalau dilihat punya anu kan dana bos. Ya, apalagi itu yang komite. pertama. Ada kalian komite, kalau aku nggak ada, Bang. Gimana Bu? Enggak ada. Ada yang komite? Komite. Nggak ada. Maksudnya Bu gimana itu Bu? Dalam sumbernya. Iuran komite Pak Bri. Oh iya, benar. Kalau SD nggak ada Bu, kalau SD. Ya, Kak. Koperasi, Pang, Kalau SMA kantin, mungkin Pang. Kantin ada Pak Mugi. Kantin Kantin ada, tapi sekolah nggak bisa. disewa. Febri ada. Ya. Saya Nah, kalau ada warung di kantin kampus. bisa 2 itu dana bos, kantin sekolah aja cukup, ya 2. Oh, iya. Ya lo, Sejenis kontribusi dari kantin. Berarti kalimatnya gimana Bu kalau gitu Bu? Yang kantin nih? yang kantin lah.
sewa kantin kah kayak gitu? Selain dimanfaatkan, ya kantin sekolah selain dimanfaatkan sebagai penyedia makanan, minuman, misalnya contoh di sini juga menambah income ke sekolah. Berarti kalimatnya Bu di aset itu sewa kantin, kamu atau gimana itu? Kayak iyalah Atau bahasanya kontribusi kantin? itulah. Ya, apa bahasanya lah yang bagusnya. Kontribusi kantin atau sewa kantin? Sumbangan dari Yang Wali tepat Murid. kira-kira. Apa sih ngomong pemanfaatan kan? Kontribusi Pemanfaatan kah kantin bisa sekolah. lah. Kerjasama kantin atau kontribusi kantin itu? Iya, sewa kantin atau kontribusi kantin nanti lari ya kemana kita ini. Hanya itu kan Gimana Bu Pit bahasanya Pit? Kalau kita mendapatkan income dari kantin tuh, kalau Pamugi itu gimana? Bisa kontribusi. diceritakan kan punya kantin Pak? Kontribusi, nggih. Nah, berarti kontribusi ikut yang fakta aja kita. Oke, Nggih. oke. Sip, sepakat lah. Ya sebenarnya nggak Ya. seberapa Bang. Aset, apalagi Bu asetnya dulu Bu. Dana Bospi, kantin. Ada lagi aset yang lain? Pamugi dari perusahaan rutin lah Pamugi. Nggak rutin. Sama aja. Nggih. Kalau di Patas tuh memang kemarin ada dikasih yang anak-anak yang Bantuan. juara kelas tuh. Nggih. Oh iya. Nah, berarti itu masuk aja Iya. Bu lah. Apa Masuk itu ya namanya Bu? kayaknya Kira-kira tuh. Bu? Bahasanya? Apa? CSR tuh kah? CSR. CSR Oh, itu oke, CSR biasanya itu perusahaan. sarana prasarana biasanya. CSR kemarin tuh kalau enggak coba kita pikirlah sesuai enggak lah. Di tempat saya tuh yang anak dapat ranking 1 sampai 3 itu 9 rombel. Nggih. Mereka itu dikasih anak-anaknya tuh Bantuan. bervariasi. Ada yang 500, ada yang 300, ada yang 200 sesuai dengan rankingnya tuh. Oh itu Masuk termasuk enggak? Pak Pri. Berilah. Pak Berarti Pri Modal masuk itu. finansial. Itu kan finansial. Iya. Nah itu itu. kan tiap tahun pasti ada, bukan? Iya. Iya. Tiap-tiap Enggak, ya, tiap setiap tahun. Iya, Tiap tahun. Berarti masuk aja bola. Berarti CSR dari perusahaan nanti kita jelaskannya bola Ya, kayak gitu yang aset. iya Oke, CSR dari lanjut. perusahaan. Sekarang strategi pemanfaatan. Oke. Strategi pemanfaatannya, Bu. Pak. Untuk yang bos tadi Dana apa? bos. Dana bos dulu. Digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan sekolah. Ya gitu ya. Iya, penggunaan anggaran untuk Ya. kebutuhan sekolah. Ya kayak menunjang gitulah. kegiatan pendidikan ya kan. Penggunaan anggaran Untuk penyelenggaraan pendidikan di satuan untuk penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Ya, di sekolah atau di satuan pendidikan. Kebutuhan nggak sih? Maksudnya untuk penyelenggaraan aja. Penyelenggaraan. Di Bisa satuan juga. pendidikan. Dan atau ditambah aja Bu kalimatnya misalkan kalau boleh kan, dan memfasilitasi kebutuhan sekolah. Iya bisa. Ya. Pokoknya kita aja yang bisa menjelaskannya. Nanti yang terang jelasnya bisa nih. Menunjang boleh menunjang. Kebutuhan sekolah. Secara umum kan? Sekolah secara umum. Gak usah kalau jadi satu-satu kira aku mungkin bola. Oke, lanjut. Yang kantin. Kantin itu menyediakan barang-barang kebutuhan. Kebutuhan apa ya? Makanan, minuman. Ya. Makanan, minuman. Makanan ini kan sehat. ini kan pemanfaatannya Bu, yang maksudnya kan uang sewa kantin tadi. Uang sewa kantin itu untuk apa kira-kira? Untuk dana minum kah di sekolah kita? Mohon maaf lah. Ya, menambah. Atau untuk misalkan kalau kami itu bisa untuk beli kue, menambah, beli gula. Berarti untuk konsumsi guru kayak gitu ya, Bu. Ya, boleh ya. Iya. Berarti apa kalimatnya kira-kira sederhananya, Bu? Akomodasi. Bukan ya? Berarti kontribusi kantin untuk menunjang gitu kah? Konsumsi apa? Boleh ya? Kontribusi kantin untuk menunjang. Ya. Itulah kalimatnya. Ya. Boleh lah. Boleh. Kan menunjang untuk Iya, bagus.
biaya konsumsi atau biaya minum guru, biaya minum lah. Harian. Atau gimana kira-kira? Kalimatnya yang bagus. Ya bisa juga biaya konsumsi harian guru. Iya, menunjang biaya konsumsi konsumsi harian guru. Guru dan pendidik dan seterusnya. Oke, mantap. Selesai. CSR. Ya. Strategi pemanfaatannya. Penggunaan Ya, anggaran untuk yang anak-anak peringkat tadi, Pak. Iya. Bisa lah. Itu bentuk apresiasi ya, bentuk-bentuk kayak ya. Ini supaya makin semangat. Reward penggunaan anggaran untuk apresiasi lah. Ya. Penggunaan anggaran untuk apresiasi murid yang berprestasi gitu kah? Prestasi atas untuk prestasi murid. Apresiasi prestasi murid atas prestasi murid. Ya, apresiasi atas prestasi murid. Prestasi murid. Oke, dari mana ada lagi ya? Untuk perusahaan. CSR Bu, itu izin Bulah. CSR itu kan bisa untuk Bulah, untuk yang misalkan kayak kemarin kami dapat CSR tapi waktu di Gegutur. Tapi bentuknya bukan apa namanya, Bu? Bukan nominal. Ya. Bangku, kursi meja. Ya bisa. Ada dari NGO. Bantuan. Berarti apa itu kalimatnya kira-kira, Bu? Untuk menambah sarana prasarana sekolah, menunjang. Iya, Bu Yun. Penggunaan anggaran untuk melengkapi sarpras sekolah, gitu Kak, Bu? Ya. Penggunaan anggaran untuk melengkapi. Kan melengkapi aja, karena kan kita beli dari dana bos. Iya. Iya, Pak. Kalau itu saya juga ada nih. Dulu pernah tuh dari tambang tuh, tapi sebelum saya masuk ada lagi. Iya. Ada dapat juga. Tahun 2000 lupa aku tahun 2000 berapa itu. Tapi dari Mutu 25 saja karena murid kami kan 24. Betul, dari Mutu. Itu enggak bentuk nominal, enggak bentuk rupiah, Bu. Tapi mereka kan kita perlu meja, kursi, terus mereka sumbang di antar pakai truk kemarin. Dan ada labelnya Mutu gitu. Ya, Mutu. Meja Mutu. Selesai berarti kita. Ya, kesimpulan Pak Bri, buatlah. Kesimpulan. Oke. Ya, untuk modal manusia tadi, yang pertama modal manusia bola. Jadi untuk yang modal manusianya, guru, kemudian kepala sekolahnya itu sudah hampir 90% S1 kan kayak gitu. Kemudian kualifikasi pendidikannya kan ya tadi 90% S1. Kemudian kepala sekolahnya misalkan kita Bu Sinina lah izin sudah mengikuti guru penggerak angkatan 11. Kalau Ibu Pamugi dengan Ibu Fitria berarti guru mengikuti guru penggerak angkatan 11. Itu kan termasuk aset. Iya. Siap. Kemudian guru yang sudah bersertifikasi pendidik berapa persen nanti? Komite sekolah aktif terlibat. Jumlah murid nanti kita akan ini Bu lah. Kemudian strategi pemanfaatannya untuk yang kepala sekolah tadi mengikuti sekolah mengikuti guru penggerak, baik guru dan kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Kan seperti itu. Kemudian mengembangkan bakat minat melalui sekolah maupun ekstra. Udah, lanjut, selesai. Nomor 2, modal sosial. Modal sosial tadi ini sudah kita rangkum nanti kita kalau ini misalnya diralat nanti bisa lagi belum? Asetnya kerjasama dengan puskesmas tadi. Kemudian strategi pemanfaatannya pembinaan untuk ini untuk kesehatan. Kemudian lagi kerjasama dengan Polsek. Pemanfaatan strategi pemanfaatannya yaitu pembinaan untuk kesadaran terutama siswa tentang bahayanya narkoba atau tindakan terlarang lainnya. Kemudian yang ketiga, modal politik. Asetnya kebijakan sekolah tadi pula. Nah, kemudian strategi pemanfaatannya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk menggunakan fasilitas sekolah. Contoh misalkan pemanfaatan gedung untuk pemilu salah satunya. Yang keempat, keempat modal agama dan budaya. Jadi di sini modal agama dan budaya untuk agamanya, asetnya
perayaan Hari Besar Agama, kemudian ceramah dengan tokoh-tokoh agama atau dalam protokol mengundang dari Bu. Kemudian strategi pemanfaatannya agama tadi yaitu membiasakan toleransi dan budaya saling menghargai. Kemudian untuk yang keduanya meningkatkan ketakwaan dan keimanan siswa dan lingkungan yang agamis. Kemudian pembentukan karakter. Selanjutnya yang modal budaya. Asetnya budaya positif. Ini dicoret kata budaya positifnya, Bu. Budaya kesenian lah pula. Ya. Budaya kesenian dalam kurung tari-tarian daerah atau bahasa daerah. Strategi pemanfaatannya yang pertama melestarikan budaya lokal daerah setempat, misalkan tari-tarian daerah, kemudian sanggar seni dan seterusnya. Kemudian yang keduanya ya untuk membentuk karakter dan untuk meningkatkan agama tadi itu pembiasaan 5S. Nanti ditambah 5S-nya aku kadang ingat juga itu, Bu. Kemudian yang kelima modal fisik. Modal fisik lah. Jadi modal fisik ini hampir semua kita sepakat tadi. Gedung utamanya ada gedung ruang kelas, gedung sekolah, ruang kelas, kemudian UKS, perpus, listrik dan internet. Jadi yang lainnya kan mengikuti itu yang yang pasti ada tempat kita bola. Kemudian strategi pemanfaatannya, yang gedung terutama ruang kelas untuk tempat pembelajaran peserta didik, kemudian misalkan UKS berarti tempat untuk pertemuan pertama dan seterusnya, bola. Nah kemudian lanjutnya, bola. Nanti totalnya tadi ini terbalik-balik. Nomor 6, modal lingkungan alam, aset. Kita tadi kelompok kita tadi disepakati asetnya yang pertama lokasi lapangan yang luas strategis dalam kurung misalkan untuk kebun sekolah. Strategi pemanfaatan yaitu pembiasaan API 5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi dalam kurung ini berkebun sekolah seperti itu. Nomor 7 modal finansial. Di sini asetnya ada 3 yang kita sepakati. Asetnya ada 3. Yang pertama dana BOSPI rutin, kemudian kantin sekolah, kemudian CSR dari perusahaan. Strategi pemanfaatannya. Dana BOSPI itu kan yang pertama tadilah penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan memfasilitasi kebutuhan sekolah secara umum. Kemudian kantin itu kontribusi untuk menunjang biaya konsumsi harian guru atau personil sekolah. Kemudian yang terakhir CSR dari perusahaan-perusahaan, yaitu penggunaan anggaran untuk apresiasi atas prestasi murid. Kemudian yang kedua penggunaan anggaran untuk melengkapi sarpras, mendukung sarpras sekolah. Sip. Kada ujungnya kesimpulan sudah, tapi Ibu Pitla apakah Pak Bri itu nanti ada kesimpulan di PowerPoint atau apa yang dibuat Bapak Bri nanti dibuat simpulan? Itu pakai iya benar Bu. Ini pakai kesimpulan enggak Indonesia? Iya, kayaknya bagus dibuat. Ya Kak Mugi, gimana Pak Mugi? Ya. Supaya kita rekap kesimpulannya lah. Ya, Pak. Ya. Mudah-mudah lah Bu Pitla. Ya. Kreatif. Yang muda itu ya Pak Bri itu Bu Sunena. Kalau kami itu sudah tua. Ya. Tuh, Bri. Enggak, saya cuma ini udah kertas doang. Ya, kesimpulannya kira-kira gimana kesimpulannya? Saya rekap nanti di sini. Kesimpulan. Izin Bu, ini adakah yang contoh punya punya tetangga yang gambaran umumnya maksudnya gitu? Urutannya kah? Ini kalau kita lihat di kan memang nggak ada Bu. Ya. Kesimpulan Pak Bri, boleh diteruskan lalu langsung to the point. Boleh? Sebagai sebuah komunitas. Sebagai sebuah bola-bola. Sebagai aku ketik di aja.
Ketik di, tunggulah, aku buka anu aja bola, sebentar lah. Ya. Izin Ya, bola. pakai ya. Pakai Pakai Google Doc. Word Kak. Iya Kak, iya betul. Tunggu sebentar lah, Google Doc. supaya ini. Tunggu, anda Google, tunggu sebentar. Google dokumen. Ini nama jaringan tunggu bola. Ini kita buat kesimpulannya kalau Bu. Ya. Supaya nggak capek ngetiknya. Bola. Oke. Oh, wow, kenapa ini? Alat detail. Oke, sudah Bu. Gimana Bu? Ya. Belum Langsung terlihat. kesimpulan. Nggak usah SS, langsung aja nanti saya ketik di sini. Kita langsung aja ya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Oke, tunggu bola. Pemanfaatan sumber ya. daya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Dapat menggunakan apa manfaatkan ya. Kita kan pakai konsep yang digunakan ini nah. Dapat menggunakan konsep atau share. Ya. Iya, atau share screen kah ini boleh kah? Gak usah aja. Maksudnya biar takutnya berat malah. Gak apa-apa kah? Enggak berat. Tunggulah, izin lah. Jangan jaringan. Enggak apa-apa kan? Tunggu sebentar. Sip. Aku tutup video. Ya. Tutup video, oke. Ya, ulangi Bu. Langsung dibaca aja Bu. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Yang dimiliki sekolah. Oleh sekolah. Dapat memanfaatkan konsep. Nanti tinggal ditambah ya. Memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan. Pengembangan komunitas berbasis aset. Dalam kurung PKBA. Ya, itu ya. Dalam kurung PKBA. Lalu apa? Ditambahkan. Nanti diedit. PKBK itu apa kepanjangannya, Bu? Itu. Langsung di Ya, itu tadi pendekatan. Iya, pendekatan betul. Langsung kah? Langsung edit aja lah. Berbasis aset. Langsung edit ya. Pengembangan komunitas berbasis aset. PKBA. Ya. Sip. Dan 7 modal utama di atas. Yang tadi ya. 7 modal utama di atas. 7 ya. 7 modal utama di atas. 7 modal utama di atas. Merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukanali sumber daya yang menjadi sumber daya yang menjadi aset sekolah titik. Ya. Yang menjadi aset sekolah itu sendiri. Lalu apa tambahannya atau apa-apa? Ya. Oke. Ya. Mampu menjalin kemitraan yang baik. Ya. Tunggulah. Ini tambahannya kata tadi, Pak. Tambah aja. Mampu menjalin
kemitraan yang baik kemitraan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah. dengan masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah Untuk bersama-sama mewujudkan Sekolah itu ya. mewujudkan tujuan pendidikan. Mantap. Cukup ya. Ya. Ya, sip. Cukup, Pemanfaatan Pak. sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dapat Tambah lagi Bu Senina, boleh? Nanti kita pindah ke Word, Bu. sumber daya yang dimiliki sekolah dapat dimanfaatkan Pak. Itu Pak Bri. Ini tambahannya, Kak Bu. Boleh. Bukan koreksi tulisan Jaku. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dapat dimanfaatkan. Ya, koreksi. Dapat dimanfaatkan, Kak Bu. Iya. Gini kah? Iya, iya. Dimanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan dimanfaatkan koma kalaulah konsep yang digunakan koma di situ. Di sini, di konsep. Dimanfaatkan. Memisahkan maknanya. Nah, konsep yang digunakan pada pendekatan apa itu? Pengembangan komunitas kah? Pengembangan komunitas berbasis aset. Oh, Ya, iya, itu yang Bukan iya. komunitas, PKBA. Pengembangan PKBA itu apa? Ini masuk Coba PKBA. Pengembangan itu yang PKBA kah? ya itu yang ABCD yang dibilang Bu Fasil tadi, yang Asset Based Community Development itu loh, ABCD. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan yaitu PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset. Itu Pengembangan sih komunitas berbasis aset. Iya, tapi benar Bu. Benar. ya kan, revisi. Ya. Ya, kalau keliru. Pengembangan komunitas berbasis aset. Ya. Ya, itu Titik dalam kurung PKBA singkat. 7 Kalau mau pakai bahasa Inggris kan ABCD, kalau mau pakai bahasa Inggris. Tujuh modal utama di atas merupakan salah satu Ditambah. alat yang dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset sekolah itu sendiri. Kemudian mampu menjalin kemitraan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah untuk bersama-sama mewujudkan tujuan pendidikan. Kemudian langsung Kemudian tambahan. ada punya Ada Pak tambahan. Bri tadi. Nah, di mampu nih kemudian mampu di kah? depannya. Ya. Selamat malam. Oke, kemudian Oke, sip. Cukup ya Pak Bri. Sempat jangan kita banyak-banyak lah. di room Selamat Mampu. malam, Ibu. Oke, mantap. Berarti ini yang dipakai lah. Siap. Ya, Siap, Ibu. Oke, tunggu dulu. siap Bu. Ya. Pak Bri, Pak Mugi, kita bergabung Bu Senina. Oke. Tunggu. Keluarlah. Pak Bri, Ya. save dulu ya, Pak Bri, save. Kami keluar Pak Bri lah. Ya, sip. Sudah save, aman ya? Ini juga Aprila. Oke. Duluan Oke, kami Pak keluar Pri. lah. Oke, duluan ya. Silakan Bu. Oke. Oke. Izin keluar Bu.